Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Hosea pasal 1, ayat 2-9, yang berbunyi demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia, dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi, dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda, dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Saudaraku, kita mungkin sering mendengar berita-berita di berbagai media, bahwa kasus perselingkuhan, sakit hati, masalah hubungan suami istri maupun antara pasangan yang berpacaran, bisa sampai ke kasus pembunuhan. Bukan untuk membenarkan tindakan seperti ini, tetapi kasus seperti ini, memberikan kita suatu gambaran, bahwa betapa sakitnya, ketika dikhianati oleh seseorang yang sangat dikasihi. Itu sebabnya, sampai ada sebuah syair lagu yang mengatakan, "Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi." Kitab Hosea memiliki keunikan dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya, sebab di sini kita diperlihatkan bahwa tidak hanya manusia saja yang bisa sakit hati, tetapi Tuhan juga punya perasaan yang harus kita mengerti dan kita jaga, sebab Tuhan juga bisa sakit hati. Dalam kitab Hosea ini, Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang suami yang dikhianati oleh istrinya, yang sangat dikasihi dan dicintai, tetapi umat Israel menyakiti hati Tuhan, dengan perselingkuhannya kepada dosa. Di waktu susah, menderita, Tuhan selalu menolong dan menjaga mereka. Tuhan memberkati mereka, sampai menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lainnya. Sering mereka berbuat salah kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengampuni, karena begitu besarnya kasih-Nya kepada umat Israel. Tetapi balasan dari kasih dan kebaikan Tuhan kepada mereka,
justru mengkhianati kasih dan kebaikan Tuhan. Di belakang Tuhan mereka selingkuh, menduakan Tuhan dengan penyembahan berhala, moral yang buruk, yang mencari kekayaan dengan jalan yang tidak benar, menolak Nabi Tuhan. Maka dalam nas ini, kita diperlihatkan bahwa Tuhan meluapkan kemarahannya dengan menggambarkan orang Israel itu seperti perempuan sundal. Maka untuk mengungkapkan rasa kecewa dan kemarahan Tuhan ini, supaya mereka dapat melihat bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan tidak lagi menegur mereka dengan kata-kata, tetapi langsung dengan tindakan yang nyata, yaitu melalui Nabi Hosea. Tuhan menyuruh Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Yang dimaksud dengan perempuan sundal di sini, lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa perempuan yang akan dikawini oleh Hosea ini nantinya pasti akan bersundal, sebab perempuan ini memiliki sifat yang tidak baik. Maka dapatlah dikatakan bahwa Hosea harus mengawini seorang perempuan yang tidak baik. Dari pernikahan Hosea dengan Gomer ini, lahirlah 3 orang anak, dan dari ketiga anaknya ini, Tuhan mau menunjukkan seperti apa akibat yang akan mereka rasakan jika mereka mengkhianati janji setia mereka kepada Tuhan. Yang pertama, Yisril, artinya Tuhan akan menabur. Dosa akan membuat mereka sebagai suatu bangsa terserak, seperti benih yang diserahkan. Dosa akan membuat mereka saling membunuh, membenci, bermusuhan, tidak ada kedamaian, sehingga mereka akan terserak. Yang kedua, Lo-ruhama, artinya tidak dikasihi. Dosa yang mereka perbuat akan menjadi penghambat kasih setia Tuhan kepada mereka. Yang ketiga, Lo-ami, artinya bukan umatku. Dengan berbuat dosa, maka sama saja mereka tidak lagi mengakui Tuhan dalam diri mereka, berarti mereka telah meninggalkan Tuhan. Setelah Gomer melahirkan ketiga anak itu untuk Hosea, maka tepat seperti yang telah dikatakan oleh Tuhan kepada Hosea sejak mulanya, bahwa Gomer bukanlah perempuan yang baik. Gomer meninggalkan Hosea dan ketiga orang anaknya untuk menjadi perempuan sundal. Tentu kepergian Gomer ini menjadi perempuan sundal membuat Hosea sakit hati. Apalagi Hosea sebagai seorang nabi, tentu betapa malunya dia. Inilah yang menjadi gambaran yang secara nyata diperlihatkan Tuhan, betapa sakitnya hati Tuhan, dikhianati dan dipermalukan oleh umat Israel. Tetapi ternyata kisah ini tidak hanya berakhir sampai di sini saja. Jika kita membaca ke pasal berikutnya, akan jauh lebih menyakitkan lagi bagi Hosea, sebab ternyata Tuhan menyuruh Hosea untuk memanggil dan menebus kembali Gomer dari persundalannya. Maka jika kita jauh melihat ke perjanjian baru, maka inilah nubuatan tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Tuhan mau datang menjadi manusia, Dia yang kudus, datang ke dunia yang penuh dengan dosa, untuk menebus dan menguduskan kita. Dia mencari kita yang hilang, mencari kita yang sesat, mencari kita yang berdosa. Maka, dari kisah Hosea dan Gomer ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita, walaupun Tuhan sebagai suami yang tersakiti, tetapi oleh kasih-Nya yang besar, Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah suami yang selalu setia kepada kita umat-Nya. Saudaraku, dalam konteks saat ini, ketika kita membaca nas ini, mau mengingatkan kita untuk menjadi suatu gambaran, bahwa Gomer perempuan sundal itu, adalah kita orang-orang yang berdosa, yang sering memainkan perasaan dan kasih Tuhan. Di mulut kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan gembalaku, Tuhan keselamatanku, Tuhan kekasih jiwaku. Tetapi dalam perbuatan, kita selingkuh, harta, kehormatan, kenikmatan duniawi, yang menjadi tuan dan kekasih jiwa kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia adalah suami yang setia, yang masih berkenan untuk mengampuni, menyayangi dan mengasihi kita. Kita yang tahu apa dosa dan kejahatan kita kepada Tuhan, tetapi syukur kepada Tuhan, sebab Dia masih berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Belajar dari kisah Hosea dan Gomer ini,
bahwa teguran Tuhan untuk mengingatkan kita, tidak selalu dengan kata-kata, tetapi bisa juga dengan gambaran, atau situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja telinga kita sudah terlalu tebal untuk menerima teguran firman Tuhan, tetapi Tuhan juga bisa pakai kejadian-kejadian dan situasi yang terjadi, supaya bisa dilihat mata dan perasaan kita, menjadi peringatan, supaya kita berbalik ke jalan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.